Pemirsa, setelah peletakan batu pertama pembangunan gedung Majelis Desa Adat MDA Kota Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung MDA Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster didampingi Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Hidup Penglingsir Agung Putra Sukahat. Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan seni sekala niskala. Dimulainya pembangunan gedung MDA Kabupaten Tabanan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Hidup Penglingsir Agung Putra Sukahat. Pembangunan gedung dilakukan di atas lahan seluas 10 are milik pemerintah Provinsi Bali yang berada di areal dekat dengan Museum Subak, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan. Ditargetkan, gedung ini selesai dibangun Januari 2021 mendatang. Terkait pembangunan gedung MDA Kabupaten Tabanan yang nantinya juga difungsikan sebagai gedung PHDI, Ketua MDA Tabanan Iwayan Tontra mengatakan, sebagai tahap awal, gedung MDA dibangun 2 lantai yang nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Lan harmonis pagedek pekenyang Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayu. Om Swastiastu. Pertama, Majelis Desa Adat Provinsi, kemudian Gianyar, kemudian Jembrana, kemudian Karangasem, kemudian Denpasar. Lanjut rencana tanggal 10 di Kabupaten Bangli. Lanjut lagi nanti di Kabupaten Buleleng. Yang dua rencananya tahun 2021 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Klungkung. Tapi mungkin akan bisa maju, tidak 2021. Bisa akhir tahun 2020. Jadi kemudian ada rencana pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan oleh Angkasa Pura I bersama badan usaha milik negara yang lainnya. Jadi saya bilang, Adirut, Bapak bangun terus di sini, tapi selain membangun usaha Bapak juga harus bangun Bali. Bangun Bali itu yang sedang saya lakukan adalah membangun kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali. Yang lain sudah berkontribusi, Bapak belum. Jadi saya minta Bapak ikut berkontribusi 1 gedung Majelis Desa Adat Kabupaten senilai 3. Beliau langsung ya, siapa Bu? Boleh saya berdua dengan Dirut PP? Boleh, tapi kalau bisa sendiri lebih bagus, masa ngajak teman. Nah yang satu saya akan minta juga, tapi tawar-menawar akhirnya, Pak Gub, ini kan lagi pandemi, 1 gedung berdua ya, oke. Jadi kalau mau bergerak, berdua dulu, kayak niatnya, nah seorang itu. Siapa? Jadi dapat lagi 1. Ada lagi yang 1, sing suut yang kalau lagi ada waktu, sanggup lagi dirut pada usaha milik negara di Jakarta Pak. Kalau yang di sini cabangnya Pak, kelasnya ratusan juta. Jadi yang 1 itu dirut. Jadi supaya nilainya ini gubernur yang berani. Minta sumbangan sukarela tapi tentukan angka. Nah, gitu. Kalau namanya sukarela kan berapa dikasih segitu. Kalau enggak
minimum segini ya sukarela majelis. Jadi harus bisa. Siap semua Pak. Jadi bayaran saya 9 kabupaten kota ini, majelis desa kabupatennya ini akan dibangun akhir tahun ini semuanya. Cuma yang belakangan mungkin tidak selesai bulan Desember, bisa selesai di awal tahun 2021. Ini merupakan komitmen saya secara utuh membangun desa adat di Bali dengan nilai-nilai adat istiadat yang kita punya di Bali. Di dalamnya juga ada pelestarian seni, tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang dimulai dengan pembentukan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Kemudian diberikan bantuan anggaran 300 juta per desa adat, lumayan juga 1.493 desa adat kali 300 juta, 447,9 miliar tahun ini. Di perubahan tambah lagi 50. Nah, tadi dapat 350. Kemudian kita buatkan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Cuma ada di Indonesia ini, di Bali saja Pak, nggak ada di provinsi lain. Karena dengan kerangka otonomi yang ada sekarang di undang-undang pemerintahan daerah, itu hampir semua se-Indonesia struktur pemerintahannya di luar sana. Saya mengajukan lain, karena di Bali ada desa adat, ada desa dinas. Desa dinasnya sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sudah saya perjuangkan lebih dulu dengan anggarannya. Sudah bagus sekarang desa dinasnya, dapat anggaran 900 juta rata-rata di Bali sekarang ini dalam 1 tahun. Itu saya memperjuangkan undang-undang ini dengan masukan APBN ke desa. Maka supaya desa dinas dan desa adat bisa berjalan secara beriringan, sama sedikit kuatnya, desa adat juga harus dikeluarkan payung hukumnya. Tidak dengan undang-undang Kamboang, dengan undang-undang lokal. Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Bagus isi perdanya. Saya susun dengan tim yang saya pimpin langsung. Sekarang isinya luar biasa. Inilah perda yang menurut saya mendapat respon tidak saja kalau orang yang komit dengan adat, mengerti adat, itu pasti responnya positif. Ini yang merespon adalah para akademisi, para pelaku ekonomi, bahkan bisnis. Itu mengapresiasi keluarnya perda ini. Ada yang khusus secara perorangan datang ke toko saya, pelaku usaha dari Jakarta, orang Bali, nanya Pak Gubernur, Bapak dulu gimana mikirnya, kok bisa bikin perda bagus gitu ya tentang desa adat? Wah, ini bukan mikir sekedar mikir karena ada wahyunya. Siapa yang beri wahyu? Tapi kemudian hidupmu kuturan. Dia udah masih banyak, bukan jalannya. Nah, gitu. Saya nggak punya ilmu tentang adat, tapi begitu saya pikir itu mengalir pikirannya untuk menyusun semua. Jadilah itu perda lengkap. Nah, dinas dibuatin. Dulu kan desa adat ini diurus oleh pejabat eselon 4 Kasih di Dinas Kebudayaan Provinsi. Gimana ini? Masa Kasih ngurus desa adat? Desa adat yang jumlahnya banyak 193, dan yang diurus ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Skop kegiatannya, aktivitasnya itu penting sekali lagi. Diurus Kasih. Udah itu saya lihat kantor majelis desa adat
provinsi yang waktu namanya MUDP, Majelis Utama Desa Pekanan, juga di Dinas Kebudayaan di pojokan. Inilah cara kita untuk mengurus adat di Bali. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ini baru bagian pendahuluan, bagian isi belum ini. Ini baru ruang yang saya bikin. Selanjutnya adalah mengisi bagaimana adat istiadat di Bali ini dibangun melalui desa adat. Ini yang lebih serius secara substansial dengan konsep yang real yang akan menjadi strategi untuk mengembangkan tatanan kehidupan kita di Bali supaya betul-betul dijalankan dengan adat istiadat tradisi seni budaya kita di Bali, kearifan lokal kita di Bali, supaya kokoh desa adatnya diperkokoh, cara bergeraknya juga kokoh, konsep yang dijalankan juga kokoh, karena akan membangun tatanan kehidupan masyarakat Bali untuk ke depan, bukan untuk sekarang saja, untuk ke depan. Serius soalnya. Maka desa adat ini kita di Bali harus betul-betul kita perkuat supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, supaya kokoh, disiplin, tertib menjalankan nilai-nilai adat di Bali untuk menjalankan kehidupan, termasuk kehidupan beragama kita di Bali, agama Hindu di Bali dengan tatanan adat istiadat desa adat di Bali. Jangan pakai budaya-budaya dari luar masuk ke sini. Kita sudah punya tatanan yang diwariskan oleh leluhur kita, yang kemudian dimatangkan di Pura Samuan 3. Jalankan itu. Karena itulah yang telah memberikan kekuatan kepada Bali, menjadikan Bali ini dikenal, dicintai, dihormati oleh masyarakat luar dengan kekayaan adat istiadatnya, tradisinya, seni budayanya. Bali ini menjadi wilayah yang sangat dicintai, menjadi masyarakat yang dihormati, disegani, dan dikunjungi, sehingga menjadi daerah wisata terbaik di dunia karena keunikan dan kekayaan budaya yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi apa sebenarnya ekonomi di Bali ini, pariwisata di Bali ini? Itu budaya. Itu yang membuat orang tertarik datang ke Bali. Anak sebelum demi musaka. Ada kelompok-kelompok masyarakat sekarang ikut ini. Itu berpotensi merusak fundamental kehidupan masyarakat kita di Bali. Saya minta semua Majelis Agung, Madya, Alim sampai ke desa adat, agar sampai ke desa adat semua di wilayahnya, jaga wilayahnya, tidak boleh memasukkan nilai-nilai luar. Jalankan apa yang menjadi warisan leluhur kita. Sebuah banyak potongan warisanmu untuk minum kayak musik kini gitu minum usahanya kan jawab. Jangan nasanya ya putar ya. Sira ini kena Jepang tulahin aku bilang. Tutara silakanlah mau diapakan yang nakal-nakal ya beliau. Beliau sudah meletakkan dasar yang bagus, mewariskan yang bagus. Kita tinggal memelihara, meneruskan. Kalau sampai memelihara meneruskan nggak bisa, kebangetan. Benar biasa, isi blok gajung. Dan jadi deh dekat. Nomor 1, majelis desa harus kokoh, nggak boleh membiarkan itu berada di wilayah praktek di pura,
Coba sekarang sampai ada nih aneh utangin sangka udah miliar gitu coba. Ini Pak Muhammad Sudiani ya, ketua Parisade, demi-demi aman dibilang uang yang rusak-rusak begitu di Bali tanah kita. Jadi kalau ada berdasarkan begitu, saya minta Pak Majelis Berdasarkan cek, jangan sampai ada yang terpapar. Selain terpapar, coba angkat tangan. Jujur aja udah. Nggak ada nih. Coba ulang keras, nggak ada. Nah, gitu manis kan. Tepuk tangan. Ini cara kita di Bali membangun Bali yang sedang saya tata betul dengan visi namun Sabkerti Lokal Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pola pembangunan semesta berencana ini adalah konsep yang dibikin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Lengkap, saya baca dokumennya itu. Hanya karena beliau tidak berlanjut, semesta berencana ini betul-betul bisa dijalankan di Provinsi Bali. Itulah sebabnya, begitu saya dilantik menjadi gubernur, saya membuat rencana pembangunan jangka panjang semesta berencana 2005 sampai 2025. Rencana pembangunan jangka menengah semesta berencana Provinsi Bali 2018-2023 dengan visi namun Sabkerti Lokal Bali menjadi perda dan saya jalankan sekarang ini. Yang sami nangun Sabkerti Lokal Bali. Terkait dana pembangunan gedung MDA Tabanan ini merupakan bantuan CSR dengan nilai 3,3 miliar rupiah. Sebelum melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung MDA, Gubernur Bali Wayan Koster juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Wantilan Desa Tajen, Desa Tajen Penebel Tabanan.